Ketemu lagi kita di acara sesi live Ruang Puisi Kita episode yang ke-16. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini memang agak sedikit malam ya, karena kita menunggu narasumber yang luar biasa nih, yang datang dari tim Taman Ismail Marzuki bersama dengan beberapa sahabat Asara yang lainnya. Nah, narasumber kali ini seorang pengusaha iklan yang mau ngomongin tentang sastra. Siapa ya? Nah, selain itu juga kita punya tema loh malam ini. Temanya selintas kreativitas melampaui batas. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung kita panggilkan saja ya, Om Eki Tadan. Halo, selamat malam Om Eki. Selamat apa malam kabar? juga. Aduh, senang banget bisa ketemu Om Eki lagi ya. Alhamdulillah. Terakhir kita sama-sama ya. Yes. Acara di mana tuh, di kolong jembatan Pluit Yes. ya. Yes. Wah. Ya, jadi Om Eki ini ternyata seorang pengusaha iklan yang menyukai sastra dan juga banyak sekali kegiatannya. Nah, makanya malam ini kita mau kulik-kulik habis nih dengan Om Eki ya. Jadi boleh juga sahabat Asara, kalau kalian punya pertanyaan ataupun mungkin mau ada yang diomongin sama Om Eki, mau tanya-tanya, silakan tulis di komen ya. Nanti teman-teman kami akan bantu membaca dan memberitahu ke Om Eki. Gitu ya Om Eki ya. Om Eki, tadi lumayan jauh ya datangnya. Lumayan. Berkeringat, berenergi. Oh, berkeringat, berenergi. Dan berinspirasi. Wah, berinspirasi ya. Tapi kita datang nih di tempat kopi nih Om Eki nih. Kita ada di kopi malam ini ya. Nah, kita mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan lain. Om Eki suka ngopi nggak? Enggak. Wah, nggak suka ternyata. Sayang ya. Tapi- Ya udah, kalau gitu saya ambilin lagi kopinya. Tolong diambil, ambil mana? Ini, Ya. ini perlu saya jelasin kenapa nggak suka Mm-mm. dan kenapa suka. Tapi sebagai testimoni, saya menikmati harumnya. Oh, menikmati harumnya kopi. Harumnya itu justru menginspirasi. Oh, berarti sukanya minum apa nih? Selain kopi? Ya, demi kesehatan saya minum air putih. Oh, minum air putih. Kalau gitu nanti kita sediakan air putih Om Eki ya. Oke, thank you Om Eki. Nah, Om Eki, kapan sih Om Eki tuh mulai tertarik sama dunia literasi? Boleh dong ceritain ke kita? Oke. Ya, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya ini baru menyukai literasi itu di tahun 2020 baru saja. Tapi sebelumnya saya juga bergaul sama anak-anak sastra ya dari tahun 80-an, tapi nggak tertarik sama sekali di bidang literasi sastra apalagi. Jadi puisi buat saya barang mewah. Benar, karena menurut saya nggak bisa menciptakan suatu puisi, membacanya, apalagi menikmati. Zaman itu Radar Pancahadana masih celana pendek, ya. Hilman Lupus juga masih celana pendek, ya. Masih SMP, ya. Sudah kenal dia, tapi saya mencoba masuk wilayah sastra nggak bisa. Tapi begitu 40 tahun kemudian, selepas saya bekerja di advertising, timbul niatan saya harus belajar. Ya, alhamdulillah sekarang bisa bikin puisi dan alhamdulillah sudah bikin antologi puisi. Wow, sudah ada bukunya. Coba ditunjukkan Ya. Om Eki. Judulnya Bahtera Nusantara. Bahtera Nusantara. Ini ya saya nggak sangka-sangka, kok bisa ya? Ternyata gitu. Nah, dari pengalaman ini saya mencoba berbagi cerita tentang bagaimana membuat satu puisi atau berkarya sastra dari kacamata orang iklan, Oh, oke. gitu. Jadi buat saya puisi di mata orang iklan itu sesuatu yang menarik karena aku membayangkan bahwa pembaca serupa setara dengan segmentasi. Ya. Jadi saya harus melihat dulu nih karakter pembaca saya siapa sih. Siapa sih yang akan membaca karya saya? Maka dari situlah saya baru mulai bikin segmentasi. Dari situ saya mencoba riset tentang karakter konsumen. Di situ saya memahami konsumen behavior. Baru saya mulai prosesnya, riset dulu, menggali topik apa segala macam. Mirip kayak advertising. Dari situ alhamdulillah bisa. Lama-lamaan kok makin asik. Ya. Dengan kata lain, berarti Om Eki membuat puisi ada targetnya dong, ada target sasaran dan yang mau dicapai dong. Betul, dari situ. ya dari situ target sasaran, target pembacanya, target bagaimana ini produk ini harus dibuat. Jujur saja, buku saya mungkin kata orang mahal, ya.
Ini saya pertama terbit saya hargain 150.000. Oke. Pertama terbit. Malah amat ki harga lo ya 150.000 ya. Saya bilang saya bukan jualan buku, saya bukan jualan puisi, saya jual produk, jual karya saya, dan saya limited edition. Jadi ya udah sah-sah saya dong kalau saya memberikan harga ya mungkin di mata teman-teman mahal, kira-kira gitu. Oke. Berarti sudah mulai mencintai literasi ya Om? Yes. Apa sih yang buat Om Eki itu akhirnya jatuh cinta nih sama literasi ini sendiri? Ya, ternyata literasi itu buat saya suatu energi yang tak terhingga ya dari sebuah kata. Di lirik kopi itu spiritnya apa? Kata bermakna apa tadi kemarin? Setiap kata punya mana? Oh, itu ruang puisi kita. Oke. Ruang puisi kita punya karena setiap aksara memiliki makna. Ya. Jadi menurut saya karena setiap aksara memiliki makna itu setiap kata tuh mempunyai suatu kedalaman rasa ya, sehingga tuh harus benar eksplorasi terhadap kata. Bagaimana karena, bagaimana setiap, bagaimana aksara, bagaimana memiliki, bagaimana makna. Jadi setiap kata itu adalah suatu filosofis yang punya kedalaman. Setara dengan hidup ini, hidup kita tuh adalah puisi. Pada setiap detiknya tuh melahirkan diksi. Itulah dia. Sebentar, wah ada tulisannya loh, hidup adalah puisi, pada setiap detik melahirkan diksi. Give applause dong untuk pemain kita dan. Artinya, desan nafas kita adalah puisi. Gitu kan? Simpel ya, puisi berarti hidup kita, nafas hidup kita, nafas roh kita, roh gitu, kita. kata kita, ya, makna kita, ya, karena kita, aksara kita, memiliki kita, ya, itu punya makna. Tinggal kita memberikan roh kedalaman tentang rasa. Oke. Dari sini kan menjadi eksplorasi sebenarnya. Tapi dari puisi-puisinya Om Eki itu targetnya lebih kemana sasarannya? Ya, lebih kepada yang memahami tentang secara pribadi Eki dulu. Ya. Kemudian kalau kenal Eki berarti dia akan membeli produk. Ya. Dengan kata lain teman-teman ya, Pertama lebih dulu itu, teman-teman ya. segmentasi teman-teman dulu. Segmentasinya teman-teman. Betul. Baru kalau misalnya mereka dipublish terus mereka suka, ya silakan, alhamdulillah itu. Alright, oke. Wow, luar biasa ya. Ini bisa jadi tambahan nih buat kita ya. Nah, seperti berarti dalam membuat antologi, membuat puisi, kita bisa menjadikan itu juga nggak cuma sekedar membuat aja, kita bikin sasarannya dulu, targetnya dulu gitu ya Om ya. Yes. Ya, kita harus kayak semacam survei, research dulu ya kalau gitu ya, riset dulu ya. Oke. Nah, karena Om Eki juga dikenal sebagai pengusaha iklan ya, periklanan ya. Ceritakan dong usaha periklanan ini mulai dari kapan tuh Om? Terus bagaimana perjalanannya, apalagi dengan situasi yang ya kita sudah mengalami pandemik dan seperti ini gitu. Bagaimana? Saya bermulai dari tahun 2004 ya. Ketika usia sudah lagi tidak muda dan ingin bekerja di semua agensi nyaris nggak diterima. Karena pasti rate gaji saya kan tinggi. Mereka tidak mau membayar saya lebih mahal. Oh, jadi sebelumnya Om bukan di memang periklanan, ada kerjaan lain Maksudnya ya? Maksudnya kerja di periklanan. Oh, oke. Awalnya kerja, karyawan. sekarang akhirnya bikin usaha sendiri Yes. gitu. Oh, oke. Itulah saya mencoba bikin usaha sendiri deh. Kebetulan ya untuk menekan kos, ya semua saya kerjakan sendiri. Mulai dari konsep kreatif, copywriter, desain grafis, fotografi, semua saya kerjain sendiri sampai desain segala macam, sehingga costnya agak murah, sehingga pula klien berani memakai dengan rate yang murah tapi kualitas insya Allah setara yang dengan bagus, agensi yang besar. Okay. Itu yang aku lakukan. Nah, dari pengalaman di advertising itulah akhirnya kepikiran. Di pengalaman ini kan saya sendiri waktu masuk advertising kan waktu itu belum ada sekolah agensi, belum ada marketing advertising, belum ada visual komunikasi, ya. Sehingga sayang nih kalau pengalaman saya banyak terus tidak saya share ke teman-teman generasi sekarang. Ya. Nah, makanya saya dari pengalaman-pengalaman itu saya berniat membuat satu komunitas yang saya dirikan tanggal 15 September 2020, namanya KEPIK. Komunitas Indonesia Kreatif. Ya. Nah ini kan KEPIK ini kan buat saya suatu embrio.
di mana kreativitas itu tidak ada sekolahnya. Ya. Siapa sih yang memulai memicu kesadaran kreatif? Ya, diri sendiri toh. Dengan suatu dorongan tertentu dia berani mengungkapkan suatu eksplorasi dirinya. Tapi kesadaran itu nggak muncul dari sekolahan. Di sekolahan itu hanya mengajarkan teknik, cara. Misalnya cara bermain musik do re mi fa sol la si do gitu, warna lukis juga sama. Tapi di Kepik saya membangun kesadaran itu. Kesadaran kreativitas itu ada di mana? Di situ aku bisa mengajak teman-teman mulai dari yang pernah kita praktikin kemarin di anak-anak SD ya, waktu itu ya, selevel SD ya. Itu aku ngajarin sudut pandang yang berbeda ya. Dalam satu penglihatan bentuk gambar segitiga, mereka melihat hal-hal yang berlainan ya, di situ. Tapi kalau misalnya untuk di bidang sastra lain lagi ya, intinya adalah bagaimana teman-teman sastra itu membangun kesadaran kreativitas. Ambil contoh misalnya di advertising itu ada suatu credo, ada suatu pemahaman, ada suatu teori bahwa 5 detik pertama itu iklan harus mempesona. 5 detik pertama itu iklan harus mempengaruhi perhatian pemirsa. Nah, kata 5 detik pertama itu buat saya akhirnya saya adopsi menjadi suatu credo di bidang sastra. Mari teman-teman temukan 5 kata pertama yang mampu bisa membuat satu diksi menggetarkan jiwa. Ayo coba. Ya kan? Coba, ayo, ada yang bisa? Ini kan sebuah tantangan. 5 kata pertama. 5 diksi pertama itu harus menggetarkan jiwa. Setara dengan misalnya Hairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Mampus kau dikoyak rindu. Ya. Ya. Itu kan dia mampu menggerakkan kata sebuah menginspirasi, gila bener loh. Ya. Itu kan saya coba adopsi. Berarti Hairil Anwar menggunakan ya kalau bahasa teori itu 5 kata pertama. Ya. Ini kan menarik gitu loh. Ya. Nah, jadi banyak sebenarnya konsep-konsep kreativitas itu ada di mana-mana. Tinggal kita mampu nggak sih menangkap itu sebagai konsep kreatif. Ya. Kita jadikan suatu konsep diri kita. Lirik kopi misalnya, apa sih konsep pemicunya? Apakah lirikan? Ya. Lirik sebagai lirikan mata, di mana lirikan itu menjadi suatu daya picu orang melihat sesuatu. Oh, ketika kan ada sesuatu, gue harus bikin apa ini? Ya. Yes. Ya. Jadi nggak semata lirik sebagai diksi, tapi lirikan mata itu daya tarik orang melihat sesuatu, kita ambil, kita cermati, kita sikapi. Ini apa? Maksudnya apa ya? Ini kan nyaris nggak pernah disentuh. Ya kan? Ambil contoh misalnya, ini semua pandangan terlalu luas. Kita confuse untuk melihat sesuatu yang fokus. Ambil contoh misalnya, senar saja, lebih fokus ke senar. Ya. Artinya itu kan ada denting, ada irama. Kita blok lagi, dibenci lagi. Ada jemari di situ yang memainkan. Itu kan lompatan-lompatan diksi yang bisa kita mainkan. Ya. Itu dari lirikan. Ya, lirikan matamu. Dari lirikan matamu itu mengandung arti. Wis. Wis. Kita ucapin selamat datang dulu nih untuk Rini Krit dan Heri Matahari. Halo. Sudah hadir menyaksikan. Halo Mbak Krit, apa kabar? Karini, halo. Tadi Bang siapa? Pak Heri. Bang Heri Matahari. Halo Bang Heri, selamat Bang Heri malam. Matahari, selamat ketemu lagi. Oke, tadi udah disebutin tentang Kepik ya. Kalau udah sebut tentang Kepik, Komunitas Indonesia Kreatif ya Om ya. Yes. Nah, selain berkegiatan tadi sebagai apa penggiat sosial ya, penggiat sosial juga ya, karena sempat kan mengajar untuk anak-anak yang kurang mampu seperti itu. Lalu kegiatan apa saja sih Kepik? Boleh dong Om lebih digali lagi nih supaya Ya. teman-teman tahu. Mungkin ada yang mau gabung dengan Kepik. Oh iya, kalau boleh tahu Kepik itu siapa aja nih penggagasnya? Ada berapa orang? Mungkin seperti itu. Yes. Atau apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepik selama ini? Yes. Kepik ini diawali dari diskusi kecil di antara saya, dari Jakarta, dari Mbak Deborah, dari Jogja, dan dari Lampung, Mas Askar. Nah, kita diskusi panjang lebar ketika itu kita mau bikin event, tapi apa nama komunitasnya? Lalu diskusi panjang lebar dan muncullah Kepik. Komunitas awalnya komunitas Embun Pagi Indonesia Kreatif.
Tapi karena terlalu panjang embun pagi, saya take out menjadi langsung aja lah komunitas Indonesia Kreatif, biar lebih bold, lebih strong gitu terhadap makna daripada kepik. Nah, lalu kegiatan ini awalnya kan kita mencoba mengedukasi kepada anak-anak sekolah ya. Tapi begitu saya masuk ke jalur komunitas di banyak tempat, saya pikir nggak mesti harus si anak sekolah ya. Nah, karena namanya sudah berubah menjadi komunitas Indonesia Kreatif, maka saya bisa aja mengajak teman-teman yang merasa kreatif untuk bersatu, membangun suatu event, membangun suatu kegiatan kebersamaan dalam konsep ya bicara tentang pertempuran terhadap dunia kesenian secara nasional, secara global. Ini kan belum banyak mungkin yang mikirin ya. Tapi kalau kita bersinergi, berkolaborasi akan merasa kekuatannya. Ambil contoh misalnya. Nah, sebentar lagi Taman Ismail Marzuki akan segera selesai. Ya. Ketika itu sudah selesai, siapakah gerakan yang akan mengisi ya, kantong-kantong jadwal-jadwal event-event di kalender selama setahun? Dikerucut menjadi per bulan, menjadi per minggu, per hari. Siapa gerangan? Ya. Kan harus ada yang mencoba membuatnya. Mungkin saja lirik kopi bagian daripada di dalamnya membuat satu item yang lebih varian. Ya. Tidak hanya lirikan, bisa saja sentuhan, bisa saja belayan, bisa saja pandangan, bisa saja ucapan ya. Yang karena setiap aksara bisa saja setiap kata, setiap sentuhan ya, memiliki makna, bisa seperti itu dieksplorasi. Saya kira menarik ke depan. Oke, jadi udah banyak juga ya kegiatannya Kepik ya. Sudah bersinergi dengan banyak komunitas yang lain juga, Om? Ya, alhamdulillah saya juga diminta untuk bergabung di komunitas rumah seni Jakarta. Di sana saya diminta terlibat untuk masalah teater. Oh, jadi aku membantu teater ya, juga. Artinya lagi-lagi itu pun bidang baru. Okay. Tapi bukan berarti saya tidak bisa belajar dari hal-hal itu. Pasti ada satu sisi yang bisa kita eksplorasi dari bidang perteateran. Misalnya ambil contoh, buat saya teater itu adalah sebuah seni peran. Okay. Nah, seni peran itu kan acting, seni peran itu kan aktor. Menurut saya kita sendiri adalah pemeran, kita sendiri adalah aktor, kita adalah ini pemain. Maka, nah bagaimana personality kita untuk menjadi aktor, menjadi pemeran itu harus benar-benar ya kita profesional dong, ya. Kita berkualitas dong, kita harus benar-benar hebat dong. Nah, ketika peran-peranan kita itu memang diakui, dinilai baik, otomatis sang sutradara yang maha itu melihat, oh ini hambaku keren banget nih memerankan tokoh yang aku berikan kepadanya, sehingga dia bisa berakting dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa kita tarik ke arah sana ya. Jadi semua buat aku dimensinya kepada kemaha kreatifan, kesutradaraan. Saya ada di sini tuh karena kendaknya tiba-tiba saya ada di sini. Bukan maunya aku, tapi Tuhanlah yang memperjalankannya. Kira-kira gitu. Oke, wow. Keren banget ya Om ya. Nah, Om Eki pasti punya banyak kesibukan ya kan? Udah lagi ngurusin yang di tim juga. Yes. Gitu tadi udah mau kerja sama yang teater tadi itu juga gitu kan, selain pokoknya selain literasi, periklanan, aktif di dunia broadcasting juga ya Om ya. Yes. Terus film, kegiatan sosial. Nah, satu lagi, Om Eki juga kan terkenal ini ya, jurnalis ya? Yes. Seorang jurnalis juga, Kak? Yes. Boleh dong diceritakan kegiatan jurnalistiknya? Ya, kalau jurnalistik itu ketika saya masih kelas 1 STM. Masuk STM itu ya itu tadi, saya bertemu sama Hilman masih SMP, Radar Pancadana masih SMP, Laila Eskodori juga masih SMP. Dari situlah saya masuk berkomunitas di sebuah klub namanya Majalah Hai. Ya. Disitulah saya bisa belajar. Nah, kemudian saya masuk belajar tentang kewartawanan, ya terus pindah-pindah media. Terakhir
di Merdeka, Harian Merdeka sebelum berubah menjadi sebuah rakyat merdeka. Ya. Di situ saya ada di jurnalistik. Nah, ketika tahun 90-an, saat itu saya berpikir bersamaan dengan datangnya anak-anak S1 yang baru tamat dari perguruan tinggi di semua bidang masuk ke Harian Merdeka. Ya. Nah, saya pikir, wah, kalau mereka masuk di Harian Merdeka dengan S1, mereka yang mengerti tentang hukum akan mengelola rubrikasi hukum. Yang ngerti politik, ya pasti sosial politik, ekonomi ya dari mereka. Nah, saya yang cuma STM, nggak mungkin punya rubrik. Ya, saya hanya jadi, akhirnya hanya wartawan, hanya reporter. Akhirnya saya berpikir, saya harus keluar nih. Akhirnya saya keluar tahun 90-an, masuk di dunia advertising, itu pun juga nggak gampang ketika itu, karena kan belum ada sekolahnya. Tapi karena dites oleh agensi, dan ditesnya itu alhamdulillah menurut mereka memenuhi standar, akhirnya aku diterima. Nah, begitu diterima, kan biasanya kan orang bekerja kan dikasih kesempatan 3 bulan pertama ya, training gitu ya, 3 bulan. Ya sudah, aku ikutin 3 bulan. Selama 3 bulan, ternyata kemampuan kreatifku waktu itu lemah, kata mereka, kata senior-senior. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan awal itu saya bergaul sama teman-teman senior untuk belajar apa sih itu periklanan, bagaimana sih membuat satu iklan, bagaimana sih sebaiknya iklan itu. Saya nanya sama senior-senior yang sudah di situ. Nah, selama 3 bulan pertama harus dinilai gagal, tapi diberi kesempatan lagi 3 bulan ke depan karena saya punya kedekatan sama para senior. Akhirnya begitu dikasih kesempatan 3 bulan ke depan, berarti saya punya rentang waktu 6 bulan kan. Nah, baru kelihatan kemampuanku di situ. Akhirnya saya udah alhamdulillah diterima di advertising, kemudian pindah-pindahlah beberapa agensi. Ada Sampai prosesnya sekarang. ya, Ada Om, proses. ya. Gak segampang itu ya. Benar. Benar-benar harus memulai dari awal lagi gitu ya. Benar. Serupa dengan saya di sastra, juga belajar dari awal. Gitu. Oke Om, kita mau sapa-sapa dulu dong Om yang hadir malam ini. Yuk, ada Bang Wisnu, Kak Erna, Bang Wisnu, Kak Erna. ada Mbak Susan, Mbak Susan. ada Bang Adian secukupnya. Halo, ada Kak Kasmi. Wow, jauh-jauh datang dari Yogyakarta ya Kak. Luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Oh, ada Bang Okta. Halo Bang Okta. Ada Uda Riri. Udah Riri, salam sejahtera selalu. Ya, Bang, ada teman-teman kita nggak yang mau bertanya? Atau mungkin mau hai? Belum nih, tadi Rini Krit aja menanggapi ulasan dari Mas Eki, belayan seniman, ngakak dia. Belayan seniman. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya Ya, silakan. dari sini? Monggo. Kita berbagi rasa, berbagi pengalaman. Bang Wisnu mungkin mau bertanya? Saya menikmati kopi dulu ya. Ais, mantap. Alhamdulillah. Bang Eki, ini Ya, saya siap. tanya apa ya? Gini, bidang iklan itu kan sebuah bidang yang memang beda sekali dengan dunia sastra. Yes. Kalau lihat posternya Bang Eki di RPK itu kan adalah orang iklan yang suka sastra ya, kalau nggak salah gitu ya. Iya, Orang iya. yang suka sastra. Nah, sebesar apa gitu ya pengaruh dari dunia sastra itu dalam bidang pekerjaannya Bang Eki? Ya. Artinya gini, kalau saya lihat ya, saya belum pernah lihat iklan-iklan itu yang genrenya sastra, Bang. Bahkan kalau siapa tadi itu Bapak sastra, Bapak iklan dunia itu, kalau saya lihat dia itu bahasa iklan itu tidak bertele-tele seperti bahasa sastra. Maksudnya adalah gini, ini berbeda sekali dunia periklanan dengan dunia sastra. Bahasa iklan itu beda sekali dengan bahasa sastra. Dengan dunia yang bertolak belakang seperti ini, Bang Eki itu bagaimana menggabungkan antara dunia iklan dengan dunia sastra? Atau apakah dunia iklan pada akhirnya dipengaruhi oleh dunia sastranya Bang Eki? Itu dulu Bang. Thank you. Wih, keren pertanyaannya.
Ya, memang banyak orang mengomentari tentang Eki, iklan itu tidak bisa dicampurkan sama sastra. Banyak banget. Ya. Dibilang kalau iklan itu menyesatkan, kalau misalnya sastra itu menyejukkan. Ada yang teman-teman komentar gitu. Benar. Jadi buat saya bukan dikotomi. Tapi di sini saya mencoba mencari benang merah karena saya ketika itu kan merasa kesulitan untuk bikin puisi selama 40 tahun, nggak ngerti. Lebar blas, sumpah nggak ngerti itu. Disi maksudnya metafora nggak ngerti. Tapi begitu saya mencoba mencermati dunia sastra, saya mulai menyelami dan bergaul sama teman-teman. Oh begini tuh korelasinya terhadap dunia sastra. Sastra dalam ini yang saya terjemahkan sama iklan adalah di dalam iklan itu ada teks, ada narasi, ada kata-kata yang itu menceritakan tentang sebuah produk. Ya. Bagaimana kata-kata itu merepresentasikan sebuah komunikasi kepada masyarakat. Ambil contoh misalnya, teks itu bisa menjadi lagu, ya, bisa menjadi diksi yang bisa dinyanyikan, seperti misalnya Indomie, ya, itu sudah dilagukan, ya. Indomie seleraku, contoh, salah satu contoh, ya. Pakai abon, Mas. Pakai abon. Pakai emping Bang Ardian. Demikian pula Bentul yang Blue tempo hari itu indah banget kan. Jadi, nah itu ya, betul. Kebayang nggak? Itu puitis banget bahasanya dan gambarnya pun juga wow banget ya. Itu gabungan, itu gabungan keduanya antara sastra sama iklan, sama film, itu satu-satunya utuh. Nah, saya bayangin seperti itulah idealnya memang dalam satu berkesenian itu tidak ada pemilahan buat saya. Jadi biarkan saja itu saling berkolaborasi, saling mempengaruhi, saling membuat satu bentuk yang bisa lain, bisa juga berbeda. Ya. Jangan, oh nggak bisa, sastra harus begini pakemnya, ya. Teater harus begini pakemnya, film harus begini pakemnya, iya. Ya. Tapi bisa dong dalam kondisi tertentu, semua itu kan pertunjukan. Semua itu adalah sebuah tampilan, semua itu bagian-bagian penyajian. Kan tinggal medianya yang berlainan. Yang kesulitan adalah tantangan kreatifnya. Kreativitas ini yang harus dieksplorasi. Jangan sampai penyekatan bidang-bidang tadi itu kita merasa terkungkung, menjadi kerdil, menjadi batasan, menjadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal situasi apapun itu menjadi satu konsep harus keluar dari zona nyaman. Ya. Kita harus keluar dari semua paradigma yang membelenggu. Gitu. Demikian pula sastra. Kita jangan mengekor kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita punya karakter sendiri, kita punya ciri khas sendiri, kita punya keunikan sendiri karena setiap kita punya ciri khas. Jangan sampai ciri khasnya Eki beda sama ciri khasnya Mbak Ola, ya. Demikian Mbak Ardian, nggak bisa kita samakan. Mbak Eki bikin dong kayak gua, nggak bisa. Atau sebaliknya, ya. Nggak bisa saya ngikutin Mbak Ardian dan Mbak Ola. Tapi esensinya, gue punya kemampuan seperti ini. Apakah ini cocok sama buat Andrian? Allahu alam. Tapi inilah produkku, ya. Jadi bukan berarti harus percaya diri juga dengan produk kita, yes, ya Om ya. Benar. Kita buktiin bahwa kita bisa. Kira-kira gitu. Okay. Bang, cukup jelas? Ya. Thank you. Saya lebih ini apa? Bang Eki itu lebih kepada puisi secara khusus atau sastra secara umum. Karena kan sastra itu kan tidak hanya puisi. Yes. Kalau yang tadi Bang Eki contohkan itu kan adalah sastra iklan dalam kata secara keseluruhan. Artinya Yeah. ada seni gambar, seni Yeah. suara, Yeah. seni lagu itu kan juga sebuah sastra. Ya, Tapi kan Bang Eki kan karyanya itu puisi gitu kan. ya. Apakah ada puisi-puisi itu yang mempengaruhi Bang Eki dalam membuat Ya. Membuat itu. Ya. Jadi saya tidak berada di ranah sastraan sih. Ya. Karena kan saya bilang tadi, kepik itu adanya di ranah kreativitas. Ya. Kreativitas itu bisa ada di semua bidang dunia kesenian. Ada di teater, ada di film, ada di
puisi, sastra dan segala macam. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pemicuan kreativitas di semua sektor. Ya. Ambil contoh kemarin saya diskusi sama musikalisasi terhadap puisi. Dibilang, Mas Eki, ini perlu ada suatu konsep bunyi-bunyian nggak sih ya, dari yang standar. Harus ada musik tradisional dan musik eksplorasi dari suara-suara yang memang belum pernah tersentuh bagian dari komposisi bunyi. Itu menarik buat saya. Dia ngomong begitu, wah keren orang nih. Itu kan ada konsep kreatif dia, ada pemicuan. Gue harus berbuat something different, ya. Nggak mesti harus gitar. Kenapa harus gitar? Misalnya, kan bisa ada bentuk lain, bunyi-bunyian lain. Selama bunyi-bunyian itu mengandung irama, mengandung ritme. Yang standarnya ada do re mi fa sol la si do, ya gitu. Jadi buat saya berusaha untuk tidak membatasi. Gue harus di film, gue harus di sastra, aku mencoba masuk di semua ranah bidang kreativitas. Saya mencoba masuk ke teman-teman di bidang di Rumah Seni Jakarta. Saya juga ngajarin tentang seni rupa, ya. Itu juga sama, aku memberikan masukan. Cobalah sudut pandang yang berbeda untuk membuat satu konsep visual, gitu kan. Baru nanti komposisi warna, ya. Konsep harmonisasi, baik tata letak dan segala macam. Jadi pemicunya adalah keberanian untuk sudut pandang yang berbeda. Ya. Kreativitas itulah esensinya, dan kepik insya Allah ada di situ ranahnya. Itu Bang. Tidak takut untuk beda. Tidak takut untuk beda. Dare to be different. Yes. Oke. Oke, Om Eki, kita break sebentar ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Absolute Coffee. Malam ini sudah menjadi sponsor untuk kami di acara Ruang Puisi kita. Absolute Coffee itu dari Rimba Candi, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wow, jauh-jauh loh. Dari Sumatera Selatan ke Jakarta. Dari Sumatera Selatan ke Jakarta untuk apa nih Bang? Untuk mensupport acara Ruang Puisi kita. Boleh dicoba nih ya kopinya ya. Kopinya pasti mantap. Belum. Ini termasuk di dalamnya kan? Hah? Ini yang ada di sini. Oh iya. Iya. Ini belum aku racik, nanti aku racik lagi ya. Terima kasih Kakak Ocha untuk kiriman kopinya. Oke. Bang Ardian, mungkin kita break sebentar sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Oke, mungkin dari sahabat yang ada datang hari ini boleh melihat jamuan kita, buku-buku yang ada di sini boleh dipilih untuk membaca puisi, dan dari kami juga nanti akan ada musikalisasi puisi ya Bang Ardian ya. Oke. Bang Wisnu mau baca puisi, Kakak Asmi. Oke. Bang Okta mungkin mau baca puisi? Oh, lagi baca dialog. Ya, sepertinya sedang ada latihan ya. Oh, untuk masa depan Indonesia sedang ada latihan di pojok kiri. Ada Bang Okta dan Uda Riri. Latihan monolog. Jangan dibaca aku. Oke, yuk Bang Ardian mungkin bisa. Boleh kalau membacain salah satu karya. Boleh. Lihat-lihat, silakan ada yang cocok atau puisi sendiri. Boleh. Sip. Kita tampilnya Satu puisi buat Bang Eki. Judulnya Puisi Iklan. Karya Sapardi Djoko Damono. Judulnya keren. Ia penggemar berat iklan. Iklan itu sebenar-benar hiburan, kata lelaki itu. Siaran berita dan cerita itu sekedar selingan. Ia tahan seharian di depan televisi. Istrinya suka menyediakan kopi dan kadang-kadang kacang atau kentang goreng untuk menemaninya mengunyah iklan. Anak perempuannya suka menatapnya aneh jika ia menirukan lagu iklan Supermi. Kepalanya bergoyang-goyang
dan matanya berbinar-binar. Anak lelakinya sering memandangnya curiga jika ia tertawa melihat badut itu mengiklankan sepatu sendal. Kakinya digerak-gerakannya ke kanan kiri, dan istrinya suka tidak paham jika ia mendadak terbahak-bahak ketika menyaksikan iklan tentang kepedulian sosial itu. Dua tangannya terkepal dan dihentak-hentakannya. Lelaki itu meninggal seminggu yang lalu. Konon yang terakhir diucapkannya sebelum Allahu Akbar adalah hidup iklan. Sejak itu, istrinya gemar duduk di depan televisi bersama anak-anaknya, menebak-nebak iklan mana gerangan yang menurut dokter itu telah menyebabkannya begitu bersemangat sehingga jantungnya mendadak berhenti. Terima kasih. Desir Bayu, Eki Tadan. Secangkir kopi tandas, seberkas pikir terlintas. Rutinitas mengalir deras, hari-hari tanpa batas, antara doa, kerja keras. Bergerak di lembah cadas, adakah desir bayu yang melaju-maju menujumu? Jakarta, 21 Juni 2018. Terima kasih Maula membacakan puisiku. Luar biasa. Bang Eki boleh istirahat sebentar. Boleh. Aku mau ini dulu ya, sama Siap. Ardian bersiap dulu ya. Oke. Thank you. Oke, kami bersiap dulu ya. Sambil menunggu Bang Ardian bersiap-siap. Seperti biasa, menseruput kopi sebagai sumber inspirasi supaya lebih berkreatif, kalau kata Om Eki Tadan ya. Apa? Puisi apa? Bang Ardian mau baca puisi? Ini ada puisi dari Om Eki, mungkin bisa dibacakan? Dari? Nah, boleh pilih dulu puisinya nih, seru-seru loh. Ada dahaga, ada zigzag. Aku tadi buka, nggak pakai pilih-pilih, sebenarnya buka brek, langsung dapet yang itu. Boleh Bang Ardian? Kita bacakan dulu puisinya Om Eki. Ini ada jumlahnya ada berapa nih Om? Ada banyak ya Om ya? Banyak. Ada lebih dari 100 nih kayaknya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau dibilang gitu, Bang Ardian langsung pasti pilih yang pendek. Pilih-pilih dulu deh, curang dia. Yang panjang biar Betul seru. kan? Yang panjang katanya biar seru. Begitu buka langsung berhubungan dengan menanam benih. Ay, Udah benih. selalu kayaknya nih. Merunduk. Ku tanam benih di lahanmu. Sayangi hingga tumbuh. Kelak akan berbuah. Semakin berisi, semakin tunduk. Hanya patuh kepadanya. Eki, Cempaka Baru 12 Oktober 2018. Dari sekian banyak puisi pilihnya itu ya. Yang benihnya aja. Seneng banget deh yang benih-benih. Ada lagunya, menanam benih di lahan kamu. Kayaknya sambung-sambungin ya. Main cangkul dia tuh. Aku di mana? Di sisiku. Aku di sisimu. Ya. Apa ya buat jeda di malam ini? Halo, masih Nyanyi, baca puisi. mau baca puisi atau mau nyanyi? Ini adalah kebijakan. Mau yang mana duluan?
Oke. Hujan di tanahku adalah nyanyian lautan yang gemetar, digigit kemarau dan bulan yang terisak diperdaya angin. Hujan di tanahku adalah rintihan pohon-pohon yang terluka dan daun yang kehilangan warnanya. Hey, why, yeah, why, yeah, why, yo. 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 Hujan di tanahku adalah nyanyian lautan yang gemetar, digigit kemarau dan bulan yang terisak diperdaya angin. Hujan di tanahku adalah rintihan pohon-pohon yang terluka dan daun yang kehilangan warnanya. Hey, why, yeah, why, yeah, why, yo. 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 Hey, why, yeah. Hey, why, yo. Yes. Ameki, kita ngobrol lagi Om. Oke, silakan Om. Terima kasih atas waktu yang kedua. Ya, Kalau tadi saya sama Om Ardian tuh berasa lagi dikasih assessment ini. Suruh tampil depan Om Eki sama Bang Okta sebelum tampil di tim katanya ya. yes. So how is it? Yes, yes. Lagi serius. Lebih, aku disuruh tampil tapi nggak didengerin. Yes, udah yes aja lah ya, yes aja lah ya. Om, gimana Om? Yes. Suka nggak Om? Alhamdulillah keren banget. Alhamdulillah. Waduh, tadi aku tuh sebenarnya mau nanya gini Om. Om kan banyak banget kesibukannya ya. Aduh, kayaknya segala macam deh. Yang iklan juga, jurnalistik juga, terus bikin apa sih penggiat sosial, terus pelopor di Kepik juga gitu kan.
Terus gimana tuh Om bagi waktunya? Kan banyak banget kesibukan yang padat gitu. Mungkin bisa berbagi kiat dong sama kami di sini sama teman-teman juga. Yes. Gimana sih bagi waktunya? Jangan-jangan pasti 24 jam tuh kayaknya kayaknya kurang gitu ya. Nah itulah. Jadi alhamdulillah saya pribadi ya, bahwa waktu itu adalah harus bermanfaat ya. Kan sebaik-baiknya orang kan yang banyak manfaatnya. Dan menurut saya, dan itu sudah ada satu ketentuan darinya, bahwa waktu itu standar 24 jam sehari, dan itu semua manusia sama ya, diberikan waktu yang sama ya. Tapi di situ ada satu pengelolaan yang harus kita cermatin, karena kan perintah aturan pasti demi waktu sesungguhnya merugi. Merugi itu apa? Bagi manusia yang tidak merugi ya harus memberdayagunakan waktunya. Ya. Berarti ada time managementnya ya, Yes. Om ya. Jadi saya ada satu senior saya atau mentor saya itu membuat satu teori time motion management. Profesor Eri Amanda, dibilang, Dinda, itu ada time motion management, waktu yang bergerak dikelola. Ya, dan dari situ dalam pengelolaan 24 jam itu ya kita nentuin sendiri mau ngapain dan bagaimana, dan setiap momen itu pasti ada sesuatu kendala-kendala, bagaimana pula menyikapinya. Nah disitulah pengolahan itu yang harus akhirnya menjadi kepiawaian kita untuk mengelolanya. Gitu. Oke, berarti setiap hari Om Eki pasti udah ada planning ya? Udah ada schedule-nya gitu? Yes. Dari Senin sampai Minggu itu udah ada ininya, Yes. jadwalnya ya. Oke. Nah, ini Bang Ardian? Ada amanat nih dari Mas Nanang R. Supriyatin. Ah. Nunggu Bang Octavianus baca puisi. Oh. Ya. Sudah disampaikan ya Aku Mas sampai Nanang. bulat lo ngomongnya. Siap. Oh. Siap. Sebelum penutupan. Ya. Tunggu Om Nanang, tunggu sampai masa depannya Bang Okta ditentukan dulu di Likopi ini ya. Sedang membicarakan tentang masa depan Indonesia Raya ini. Oke, lanjut dulu ya Om Nanang ya. Oke, dalam perjalanan dunia literasi nih Om, termasuk ada kan pembacaan puisi di panggung-panggung seni gitu. Ada nggak sih kejadian yang paling menarik yang mungkin Om Eki pernah ingat sampai sekarang? Mungkin ada kejadian lucu atau apa gitu yang membekas sampai sekarang? Ya banyak sih kejadian yang justru saya merasa kok bisa ya. Seperti apa tuh Om? Boleh dong Contoh. ceritain secara spesifik ya. Contohnya itu tadi, ketika saya bikin puisi pada mulanya nggak mampu, nggak bisa, tiba-tiba bikin buku, kok bisa ya? Ya. Dan itu jumlahnya nggak cuman Iya. puluhan, itu menjadi banyak. 152 halaman. Oh, 152 halaman loh ternyata kan, langsung. Ini juga saya nggak sangka, kok bisa ya? Itu salah satu buat saya surprise. Ini Kemudian, kurang lebih berapa lama nih Om kumpulin puisinya nih? ini saya setiap hari saya publish di Facebook. Terus saya ya, kumpulin, kemudian Ada saya berapa bulan? pilah-pilah. Atau berapa hari? Bertahun-tahun sih. Oh, bertahun-tahun. Mulai susah suka, akhirnya ya udah saya kumpulin. Tapi yang buat saya sendiri terhadap proses kepenyairaan, katakanlah gitu, kalau boleh disebut penyair ya. Soalnya saya sendiri ragu. Yang pertama kali nyebut saya penyair itu dulu si Mas Bang Hudan Hidayat. Waktu itu dia Mas Eki. Kenapa ragu? Karena kan saya cuma bikin status di puisi aja, tiba-tiba dia mengomentari, ini Eki penyair. Gitu. Oh, karena nah, awalnya membuat status ya. Heeh. Puisi-puisinya taruh di status, Iya. di status, terus akhirnya dapat julukan penyair. Kata ya. Saya udah lama loh tulis status itu puisi-puisi di FB saya, nggak ada sebut saya penyair. Ada Ada teman selfie penyair. penyamun. Nah, Iya, jadi, Om. dari sebutan itu, Heeh. kemudian dikomentari oleh senior saya juga, namanya Mas Sugiono MP. Maaf Mas Sugiono ya. Dia tuh menyebutkan saya, Eki itu bukan penyair, dia tuh desain grafis. Oh, desain grafis. Kata dia gitu. Oke. Artinya saya sadar diri kan, nggak mungkin saya nyebutin saya orang penyair tuh saya mesti bangga gitu kan. Oh akhirnya kalau gitu saya nggak perlu nih. Nggak perlu menyebut, nggak perlu pakai embel-embel penyair Iya, gitu ya. iya saya sebutin diri sebagai orang iklan. Oh, orang Nah, saya iklan lagi yang aman. ngomongin sastra. Ya kan, ngomongin sastra. Tapi belakangan begitu saya bikin buku ini, ya, saya minta Mas Sugiono membuat satu testimoni tentang saya.
Endorse. Wow. Nih, saya bacakan ya. Oke. Nah, Boleh? Eki Tadan adalah salah seorang yang tengah meniti proses kepenyairan. Namun demikian, lewat karyanya yang perdananya Bahtera Nusantara, terindikasi kemauan yang keras, semangat yang menyala, ketekunan dan ketelatenan untuk mengayuh biduk intuisi dari kreativitasnya pencapai pantai Sau. Nah, kira-kira demikian yang saya amati dari karya-karya dalam buku ini. Artinya, proses kelahiran seorang penyair sedang ditempuh oleh Eki Tadan. Itu testimoni dari Mas Sugiono MP. Matur nuwun Mas Sugiono MP sudah me-endorse saya. Oke, wah, tepuk tangan dong. Nah, ini berkaitan dengan buku antologi puisi ini nih Om. Mau nanya nih, udah berapa banyak nih Om yang udah diterbitkan? Kalau buku baru satu. Buku baru satu ya. Akan ada lagi? Tapi antologi saya ikut di mana-mana. Udah ikut banyak ya. Beberapa. Tapi saya lagi mau menyusun buku tentang itu tadi orang iklan ngomongin puisi. Orang iklan ngomongin puisi. Nah. Atau mungkin mau dibikin puisi-puisi yang unik gitu yang isinya iklan-iklan. Bisa? Ya, seperti tadi dicontohin menarik juga Betul tuh. nggak? Menarik juga Iya loh. nggak sih? Iya, bisa juga Yang sih. nyambung ke iklan-iklan gitu kan? Bisa aja. Tapi itulah renungan saya. Maksud saya gini. Jangan kita terkecoh kepada salah satu profesi. Terus kita tidak betul. bisa berbuat sesuatu gitu loh. Kebetulan saya orang iklan, saya bilang orang iklan. Bisa juga dong supir taksi ngomongin iklan. Ngomongin puisi, Sastra, ngomongin sastra. puisi, Gitu. bisa. Artinya dia bisa semacam menemukan satu. Wah, udah Riri mau ini dulu, mau Terima kasih, jauh Bang dulu. Riri, Terima atas kasih kedatangannya. udah. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu. Ya gitu. Jadi bisa saja. Kawal terus Bang Okta. Semangat. Demi Indonesia. Amin. Merdeka apa sih? Merdeka. Merdeka. Tuh kan ketawa kan jadinya kan. Ya, kalau di sini kalau datang ke ruang puisi kita atau kuliah di kopi harus begitu. Jangan terlalu serius-serius sekali ya. Kita serius tapi santai ya nggak Om ya? Yes. Benar. Mau ngopi lagi Om? Cukup. Oh, udah cukup? Luar biasa. Mau minum apa lagi? Mau air putih? Mau coklat atau apa? Enggak, aku nggak nawarin kamu. Aku nawarin narasumbernya aja. Baik, seteko lagi untukmu ya. Kita lanjutkan ya Om ya. Ada lagi nggak Bang Ardian? Ada lagi selain Om Nanang tadi? Oh, baru itu dia. Oh, baru Om Nanang. Ya Om Nanang, kita tunggu dulu sebentar ya. Bang Oktanya Juga sedang ada kakak urusan kita sebentar. Halim. Ya, siapa? Sayangnya dia masih di Cempaka Timur. Oh, TEK. Dari Lagi Eka, latihan mungkin ya iya. TEK ya. Selamat malam TEK. Selamat malam Eka. Jangan lupa sama Eki. Eka dan Eki. Iya namanya mirip ya, Eka Eki. Ya, Apalagi betul. siapa lagi? Sementara itu dulu. Sudah itu dulu. Oke. Oke, lanjut Om. Ayo Om. Apalagi? Nah, tadi kita ngomongin tentang yang literasi tadi atau lagi puisi ini nih. Kira-kira mau bikin lagi nggak? Ya, saya lagi rencana bikin buku untuk profesi iklan ngomongin tentang puisi. Mm-mm. Saya pikir jangan terkecoh dengan profesi kita terus kita tidak bisa berbuat sesuatu yang berbeda. Kayak Bang Ardian kan banyak juga tuh kegiatannya, kantornya. Ah, dia mah pura-pura doang sih, Bu. Ternyata Jangan tertipu. Kalian jadi contoh Kak Jolong. Jangan. Namanya aja udah secukupnya. Jadi nggak bisa dikasih nggak bisa buat contoh. Contoh Apapun secukupnya. itu saya ambil secukupnya, Pak. Nah, berarti membatasi rahmat Allah ya. oh, serem. Jangan dong, jangan. Tidak. Dan Tuhan secukupnya ya, secukupnya segitu, nggak berlimpah. Ambil berkah. Amin. Amin. Ya. Ya. Saya pikir bahwa setiap kita punya potensi harus kita berdaya gunakan, dan setiap potensi yang kita gunakan itu bagian rasa syukur karena Tuhan itu, Allah itu yang maha kreatif itu memberi satu kelebihan pada semua umat manusia untuk berkarya cipta. Tapi kadang-kadang manusia sendiri yang membatasinya. Sorry ini gue nggak ada waktu. Sorry ini gue nggak sempat. Sorry ini gue nggak ada bla bla bla. Jadi ada kendala-kendala yang seharusnya nggak perlu. Sepanjang kita memang Jadi kendalanya sadar dari diri sendiri dari diri ya. Padahal udah dikasih Udah dikasih. segalanya dari Allah, misalnya seperti itu ya. Oke. Wah, kita jadi religius Bang. Yoi.
Dekat-dekat Bang Eki, Om Eki nih. Ada siraman-siraman. Ada siram-siraman rohani. Aku menyingkir sedikit. Aku Kalau olah disiram nggak mempar bang. Mempar, dia harus diguyur. Atau dilirik. Dilirik. Bang Okta, kayaknya dirimu harus kesini juga deh. Jangan suka melirik-lirik aku, pandanglah aku. Elah ngobrol Trisam. Wih, Ada request tuh ada dari Mas request Nanang. khusus loh dari Om Nanang untuk membacakan puisi. Nah, boleh dong diinformasikan kepada kita nih sahabat-sahabat Asara kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini serta rencana-rencananya. Mungkin Om Eki ada rencana tadi kan mau bikin antologi puisi lagi, terus mungkin mau bikin apa lagi bersama Kepik dan komunitas-komunitas lainnya. Betul. Atau mungkin sekarang seperti ini acara yang Khairil Anwar itu bocoran-bocoran Khairil Anwar tuh di tim. Ayo, kayaknya kita perlu mengundang Yes. salah satu lagi. Bang Okta. So manis banget manggil ya. Abang. Nah itu baru bener. Enggak, kalian dulu lah. Katanya aku mau baca puisi kata kamu. Ah iya betul. Baca puisi dulu. Ya udah gini. Dia informan untuk kegiatan aja. Dia menguasai tentang Oh ya udah. kegiatan. Oh, begitu. Mewakilkan aja kayak Baca aja. kegiatan Oh. apa-apa aja satu abad Khairil dia tahu. Ini moderator belum ngomong udah ini merepet tuh. Aslinya keluar kan? Cemana? Aku belum ngomong nih, jadi moderator aku karang ini malam ini. Live the group nih. Om Eki langsung bingung. Om Eki kenapa jadi bingung begitu? Kita suka bercanda Om di sini Aku Om. malah happy. Malah happy ya. Oke Om Eki kasih tahu nih bocoran-bocorannya kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan nanti. Yes. RPK nanti akan tampil loh. Yes. Tanggal berapa Om? Mulai tanggal Tanggal berapa? 21. Ya, acara apa nih Om? Dalam rangka sahabat menuju sahabat sahabat Khairil Anwar. Nah kebetulan momen 1 abad Khairil Anwar ini yang nanti di tanggal 26 Juli ya. Dan itu ya kita bersyukur momen ini dirayakan. Alhamdulillah di sini penyelenggaraannya adalah TISI Taman Sastra Taman Sastra Indonesia ya. Taman Inspirasi. Oh, Taman Inspirasi Sastra Indonesia ya, bekerjasama sama Dipusip dan beberapa pemuda DKI itu akan menyelenggarakan Taman Sahabat Khairil Anwar. Ya alhamdulillah saya dilibatkan selaku panitia. Mulai dari tanggal berapa? Ya, Openingnya? sudah mulai sih. sudah Jadi, mulai. Dilihatnya promosinya kegiatan-kegiatannya terus saya sounding. Perdananya? Nanti di bulan Juli, awal Juli sudah mulai pengangkatan. Sekarang sudah ada lomba-lomba, kita sudah publish. Bisa diberikan informasi nih ke teman-teman semua lombanya apa aja. Yes. Terus kalau mau ikut lomba seperti apa? Yes. Lombanya itu ada pertama lomba cipta puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi dan isai puisi. Empat lomba itu. Ini lombanya keren banget dan itu hadiahnya ratusan juta ya. Ini perorangan atau grup? Kalau misalnya yang grup itu musikalisasi Puisi. Yang lain Saya perorangan. sendiri, pembacaan sendiri, Ya. cipta puisi sendiri ya. Nah, kalau yang cipta puisi, boleh berapa puisi yang dikirimkan? Hanya satu. Hanya satu, Tidak maka boleh lebih. tidak boleh lebih, secukupnya saja satu, ya. Ingat ya teman-teman ya, membuat puisinya ya, menciptakan puisi satu saja secukupnya dikirimkan ke panitia. Jadi buat yang sebagus mungkin, Yes. sekeren mungkin ya. Terus tadi yang itu pembacaan puisi gimana? Itu datang langsung atau kita buat video? Nah, datang langsung nanti. Tapi nanti mungkin ada semacam screening atau mungkin Di screening dulu ya? bagaimana tampilannya melalui video barangkali nanti bisa cocok bisa datang. Dan pastinya puisi yang dibacakan adalah puisi dari Kalau ada pembacaan puisi nggak bebas cocok atau ya. dari Khairil Anwar, Bang? Halo. Khairil. Ya. Kalau bacaan puisi Pembacaan puisi harus dari karya puisi karya Khairil Anwar. Lalu tadi ada lagi esai. Esainya mengenai apa, Bang? tentang Khairil juga. Tentang Khairil juga. Tentang Khairil juga. Nah, paling lambat satu lagi berarti tadi musikalisasi puisi ya. Ya. Nah, ini boleh juga nih yang suka suka musikalisasi puisi, boleh berapa orang dalam satu grup? Ada ininya nggak ketentuannya minimal maksimal? Ada berapa orang?
5. 5 orang. Itu juga kirim video juga dulu. Enggak langsung. Oh, langsung juga. Wah, bakal rame nih sepertinya nih tim ya. Yes. Wah, luar biasa. Oke, bersiap-siap. Waktunya masih panjang ya. Jadi boleh latihan dulu. Boleh mulai cari-cari ide dulu ya. Oke, bisa bikin kayak nggak punya grup, boleh ajak teman-teman yang ngegrup, bikin misalnya mau ikut lomba musikalisasi puisi ya, Om ya. Boleh tuh, mulai latihan dari sekarang seperti itu. Banyak waktu ya. Waktunya masih Masih banyak. Panjang. Ya, masih panjang. Jadi kesempatan teman-teman untuk meriset, menggali, menginspirasi sampai benar-benar menemukan satu karya yang terbaik, karena yang dikirim hanya satu. Iya. Jadi benar-benar boleh saja teman-teman bikin sebanyak-banyaknya sekarang ini, kemudian Dipilih. disortir sendiri mana yang Dikurasi sendiri ya. kurasi sendiri Lalu mana dikirimkan. Wah, ini benar-benar ajang yang luar biasa yang membuat kita menjadi lebih kreatif. Betul kan? Ya, ada 4 loh. Kalau kamu mau ikut nggak suka baca puisi, boleh coba menciptakan puisi. Kalau nggak suka mencipta puisi, boleh kamu bikin esai. Atau kalau nggak mau sendiri, maunya grup aja, aku malu sendiri, mau sama teman-teman, boleh ikut lomba musikalisasi puisi. Ya, hadiahnya gimana nih? Dapat apa aja ya? Insya Allah nanti disiapkan uang tunai. Wah, uang Motor. tunai. Saya ikut ah. Tapi ada yang menarik tuh Apa tentang esai itu tentang Hairil Anwar. Nah, saya sempat wawancara sama anak-anak sekolah di Perpustakaan Nasional, Ya. gitu kan. Kita riset ke sana, saya tanya tentang Hairil Anwar, mereka umumnya tidak tahu, Oh, tidak ngerti siapa gerangan. Tapi begitu kita sampaikan paparan tentang selintas Hairil Anwar, kemudian kita sebutin ada lomba-lomba. Ada 4 lomba tadi itu, salah satu anak menjawab, wah itu esai menarik tuh, aku mau ikut dong. Anak milenial itu. Artinya itu membuka cakrawala anak-anak generasi mendatang untuk ikut di dalamnya. Oh, Memang gitu. target kita adalah bagaimana menggerakkan anak-anak sekarang ini sadar akan potensi sastranya, dalam hal ini bisa mencontoh bagaimana Hairil Anwar dalam usia pendek mampu menciptakan diksi dan karya yang sampai sekarang terpatri menjadi catatan sejarah, dan harapannya juga generasi sekarang sadar bahwa realitas sosial yang terjadi ini menjadi sebuah ide untuk mengungkapkan sebuah diksi dan narasi dalam bentuk karya. Saya kira momen-momen ini bisa menjadikan momentum untuk membangun kesadaran. Betul. Membentuk kesadaran dan juga kreativitas. Wow. Ini ajang yang sangat luar biasa. Ayo ikut semua teman-teman ikut ya. Lebih sahabat-sahabat aksara, sahabat-sahabat ruang puisi kita ikutan semua ya. Wah, bangga banget nih kalau ada teman-teman yang nantinya akan menjadi juara. Ya, Bang Okta sudah siap membaca puisi? Boleh dia boleh. Ya, silakan Bang Okta. Jreng jreng. Jreng jreng. Ding 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 ding. Kok jadi gitu? Ku menanti. Sutradaranya mana ini? Sutradaranya masih di Cempaka Timur. Iya, sama sutradaranya ada di Cempaka Timur, jadi tidak ada yang mengkat kami di sini. Saya mau kopi jadi minum. Ya, silakan sambil minum kopi dulu. Kita menunggu Bang Okta untuk membacakan puisi. Astaga. Baru kali ini moderator diusir. Ini baru angkat gelas loh saudara-saudara. Bubar. Saya berkesempatan Bang Okta untuk tampil. Bang, nggak seru Bang. Tampilnya dari balik pohon ini. Enggak mau pakai mic, pakai stand mic. Oh, pakai stand mic. Woi, boleh. Ah, ngerok nih kayaknya. Disiapkan. Special request. Nah, lu di sini loh, kan biar kelihatan. Tetap ada pendamping. Iya, Pendamping. sebagai tuan rumah ntar gua nggak dilirik. Saya sampai berputar-putar gara-gara Bang Okta mau baca puisi nih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Lirik
kopi. Ini malam pertama, mudah-mudahan bukan malam yang terakhir. Kita bersilaturahmi di sini. Tempatnya lumayan at home. Jadi aku juga menganjurkan buat teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Timur, Cibubur, ditunggu kedatangan teman-teman di sini. Banyak menunya enak-enak, karena gratis kali ya. Itu jangan dibongkar. Kalau mau makan dan minuman gratis, Anda harus jadi narasumber. Oke, ini saya bacakan sebuah karya dari Amir Hamzah. Judulnya Padamu Jua. Ini spesial for Mr. Nanang R. Supriyatin yang memintaku untuk baca puisi. Bung, ini puisi untuk dirimu. Padamu Jua, karya Khairil Anwar. Habis kiki segala cintaku, hilang pulang kembali padamu seperti dahulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayup hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik, menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Thank you. Mendayu dan mendalam sekali. Dan pasti ngelirik. Pastinya melirik ya. Oke. Ya. Walaupun ada sedikit backing vokal dari luar ya.
Lagi ya? Hah? Ada 6 lagi kan? Hah? 6 lagi katanya. Udah ini dulu lah, ngobrol lagi lah. Yuk. Oh iya. Ayo, Bu Eki, terima kasih. Terima kasih, Bang. Nah, yuk. Terima Anang, kasih. thank you. Yuk. Keren. Bukan bacaan puisi ya. Ayo, sip. Oke, mungkin dari sini kita teman-teman mau ada yang baca puisi lagi atau mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita closing? Ya, oke. Ya, oke. Aku masuk ya. Terima kasih atas diberi kesempatan. Penuh penghayatan, keren banget. Nih, Bang Octavianus Mas Eka, kata Mas Nanang. Oh, berarti dari tadi Om Nanang benar-benar ya mantau ya, nungguin ya. Nungguin dia. Luar biasa. Terima kasih Bang Okta, menginspirasi teman-teman yang lain. Ya, Sekarang giliran saya. sip. Saya jujur saja jarang baca puisi dan memang sedang belajar membaca. Judulnya Bahtera Nusantara, seperti juga judul dari buku ini. Dari sinilah saya ambil judulnya menjadi puisi di sini. Bahtera Nusantara. Ombak bergelombang menerjang Bahtera Nusantara. Terombang-ambing dalam arus deras informasi yang sulit disimak kebenarannya. Nahoda dan anak buah kapal diam, tutup mata dan telinga, tidak mampu mengungkap fakta dan data. Kebenaran telah disembunyikan di bawah laut samudra. Bahtera Nusantara terapung-apung, mencari mercusuar untuk berlabuh, hingga gelombang tenang atau terdampar berkeping-keping di pantai yang bukan miliknya. Hikitadan Cempaka Baru, tanggal 22/09/2019. Terima kasih. Promosikan mereka, ruang puisi kita akan tampil tanggal Iya, 21. bocorin. Puisi dunia. Diinformasikan kepada teman-teman dari Kopi, insya Allah tanggal 21 Maret besok, hari Senin, Dalam rangka 1 abad Herin Anwar, kita ada roadshow nih. Pertama di tim, nanti di Kota Tua dan mungkin di tempat-tempat lain. Ya. Berarti Senin teman-teman bisa datang ke Taman Ismail Marzuki dalam rangka pembacaan puisi roadshow. Saya dan Lirik Kopi, ruang puisi kita juga hadir di sana. Ya. Kita ramaikan semua, kita jadikan momen 1 abad Herin Anwar menjadi pesta puisi kita bersama. Nggak dibatasin ya untuk yang tanggal 21 ya? Tidak, Aja ya, yang tidak. hadir ya. Hadir aja, ya, biar seru. Kalau itu berlanjut nanti terus kita akan buka beberapa tempat. Artinya kita coba hidupkan. Semoga dilancarkan. Yuk rame-rame datang ke Taman Ismail Marzuki. Ketemu saya, Bang Ardian, ketemu Bang Okta, ketemu Om Egi, ketemu Kak Asma, ketemu semuanya ya. Yang nggak datang, nggak seru. Nggak ada lu, nggak rame. Nggak ada saya, nggak rame. Enak aja ya. Oke, Om Eki, sebelum kita menutup jumpa kita malam ini bersama teman-teman di episode Ruang Puisi kita yang ke-16, boleh mungkin diberikan pesan-pesan ke teman-teman semua. Oke. Saya berterima kasih atas kepik diundang di ruang puisi kita. Mudah-mudahan ruang ini menjadi ruang eksplorasi kreatif dari semua segmen kesenian. Jadi jangan sia-siakan potensi kreatif yang teman-teman miliki untuk berkiprah di sini. Jadikan ini tempat kita berembrio berkreativitas. Yes, amin. Amin. Ya, ruang puisi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk
teman-teman semua untuk menjadi narasumber untuk acara kami ya. Jadi jangan malu-malu mau berbagi wawasan dengan kami dan dengan teman-teman yang lain, boleh hubungi saya ataupun Miss Ardian, Miss Ardian. Misan bro. Berubah wujud Udah kumis masih dibilang miss. sama men olah. Dan Bang Ola di sini ya. Kita suka kadang-kadang berbagi bertukar peran gitu ya. Boleh. Dan juga kalau misalnya mau undang kami ke tempat basecamp kalian, ke tempat komunitas kalian, boleh. Sama sekali boleh ya Bang ya. Kita senang jalan-jalan kok. Kita senang bersilaturahmi. Siap diundang. Siap diajak jalan-jalan. Siap diajak jalan-jalan. Oke. Sahabat RPK, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di malam ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di episode Ruang Puisi kita yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih Om Eki. Terima kasih semua.